Hai, Assalamualaikum. Back again with me NJ and welcome to my YouTube channel if you are new. So, dari sejak aku akhirnya bisa sembuh dari jerawat, banyak banget pertanyaan yang menteror aku, yaitu seperti, Kak NJ, ceritain dong gimana proses dari berjerawat sampai akhirnya sembuh. Kak NJ, gimana sih supaya bisa sembuh dari jerawat dan segala macam. Dan aku kurang lebih menyiapkan mentality dan juga fisik untuk akhirnya bisa memulai cerita ini. Kurang lebih setahun. Cukup lama juga sih, karena memang gimana ya, pada saat aku berjerawat 2019 kemarin itu, bisa dibilang itu berbarengan dengan setiap manusia tuh kayak punya ujian hidup atau pendewasaan gitu kan. Nah, di 2019 kemarin itu momennya itu tuh barengan. Kebetulan aku sedang mengalami ujian tersebut dan juga ditambah dengan kebetulannya juga aku berjerawat gitu kan. Dan sebenarnya sih aku udah mau filming dari bulan Juli 2021 kemarin. Cuman tiba-tiba di awal Agustus itu jerawat aku muncul lagi gitu kan, dan jerawatnya tuh lebih dari satu gitu. So I have to taking care first dan juga make sure bahwa jerawatnya itu tidak berhuru-hara seperti tahun 2019 gitu kan. Sebelum aku cerita tentang jerawat aku mau kasih intro dulu, dimana intro ini tuh untuk memberikan alur supaya kalian bisa memahami cerita aku dari awal sampai akhir, dan supaya tidak no judging gitu kan. Dan aku boleh tegasin bahwa setiap pengalaman orang kan pasti beda-beda ya, dan mungkin ada dari kalian yang berbeda dengan aku secara pengalaman. Boleh banget untuk kalian sampaikan di kolom komentar di bawah, ceritain gimana. Cuman aku boleh minta tolong untuk penyampaian dari segi bahasanya yang sopan dan tidak membuat provokasi antara penonton yang lain, begitu ya. So, are you ready untuk dengerin cerita aku? Tapi boleh kok kalau mau ngambil minuman ataupun cemilan untuk menemani kalian nonton video aku, karena mungkin durasinya ini cukup panjang, jadi aku bikin beberapa sesi gitu ya, supaya kalian juga nggak bosen nontonnya dan bisa fokus gitu. Oke. Jadi aku terlahir sejak kecil memang sudah punya ibaratnya riwayat alergi atau penyakit kulit, dermatitis tropikal atau apa gitu sebutannya, aku lupa, sorry, nanti aku kasih nama yang benarnya. Pokoknya intinya penyakit kulit gitulah. Yaitu dari kecil aku tuh gampang banget alergi sama keringat aku sendiri. Agak aneh ya sebenarnya. Nah, alergi keringat aku tuh gini. Jadi nggak mesti ketika aku berkeringat nih terus muncul alerginya, itu nggak gitu. Kadang kayak aku di tempat dingin aja, otomatis kan kita nggak ngeluarin keringat ya, tapi bisa aja aku tuh malah alerginya kumat kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kita di tempat panas kan banyak banget gitu kan keringat yang dihasilkan, justru malah nggak kumat. Tapi kadang-kadang juga di kondisi yang panas, terus juga ditambah mungkin debu dan segala macamnya, itu juga bisa memicu aku alergi gitu. Jadi alergi keringatnya itu nggak mesti dengan suhu yang rendah, tapi juga suhu yang tinggi juga bisa. Jadi kayak nggak bisa diprediksi gitu loh, kapan dia kumat, kapan dia enggak, kayak gitu kan.
Nah, itu baru satu. Yang kedua, dari segi keturunan atau genetik gitu ya, bisa dibilang yang punya berbagai jenis penyakit kulit tuh yang paling banyak cuman aku. Dan nggak hanya di alergi kulit aja, tapi juga aku tuh gampang banget kayak gigit serangga gitu loh. Jadi kayak bilangnya apa ya, darah manis mungkin ya. Jadi kayak gampang banget untuk bentol-bentol kayak ada nggak ya contohnya ya? Ya kayak gini lah intinya, kayak merah terus nanti tuh kita nggak sengaja gitu kan, kayak garuk-garuk sambil bengong, tiba-tiba nanti kayak dia tuh luka gitu. Nah, dan lukanya itu kan kayak biasanya bentuknya tuh kehitaman gitu kan. Nah, nanti itu akan cukup lama hilangnya. Kayak di sini nih, kalau kalian bisa lihat secara badan aku itu memang butuh perhatian yang ekstra gitu loh. Itu dari segi kulit. Nah, terus selain itu, aku juga ternyata setelah dewasa ini, aku baru menyadari bahwa aku juga punya eksim di daerah sini, siku, terus juga kadang di bibir, kadang juga di wajah, terus kadang juga di kayak kuku kayak gini. Pokoknya dimanapun dia mau kumat, nah disitulah dia akan memborbadir kulit aku gitu. Nah, terus aku udah punya riwayat keanehan kondisi kulit yang seperti itu gitu kan. Ditambah kondisinya waktu aku kecil, ya balita gitulah ya, aku tuh pindah ke Pulau Jawa gitu kan. Dan aku di Pulau Jawa tuh tidak diasuh sama orang tuaku sendiri gitu kan. So ya mungkin mereka tidak begitu paham tentang riwayat kulit aku dan segala macam, dan mungkin juga mereka tidak menjadi concern karena bisa dibilang yang mengasuh aku di Jawa itu belum paham tentang ilmu-ilmu tentang kulit kayak gitulah ya. Aku tumbuh menjadi seorang NJ yang sampai saat ini tuh dengan kondisi yang tomboy gitu loh. Dengan aku yang tomboy itu otomatis gimana ya, dari segi penampilan, perawatan dan segala macam tuh kan kayak nggak terlalu penting gitu kan buat aku pada saat itu gitu loh. Karena menurut aku ya orang tomboy itu ya udah kayak cowok kayak gitu kan. Jadi kayak yang simple, ringkas, dan nggak concern ke hal-hal yang berupa perawatan kayak gitu-gitulah kayak gitu. Sehingga SMP, kalau udah masuk SMP kan harusnya kita udah mulai peduli dengan perawatan produk perawatan kulit kayak gitu kan. Nah, tapi di saat itu aku tuh kayak masih bodoh amat banget gitu kan. Nah, itu adalah kesalahan aku yang pertama. Terus kalau untuk soal jerawat, bisa dibilang sih jerawat aku itu muncul ketika aku tuh mau mau exam, final exam kayak gitu loh. Kayak misalnya muncul jerawat tuh kelas 3 SMP, dimana pada saat kelas 3 itu kan kita harus prepare untuk UN gitu ya, untuk final exam. Nah, jadi tuh jerawat aku tuh kayak season tertentu gitu loh. Jadi kayak misalnya mau UN, terus iya sih kebanyakan UN sih, karena riwayat jerawat aku tuh waktu remaja tuh kelas 3 SMP sama kelas 3 SMA. Selebihnya nggak jerawatan. Kayak gitu. Masuk kuliah gitu kan di 2014.